Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pertama-tama izinkan Ibu untuk memperkenalkan nama. Nama Ibu yaitu Laila Makfirah Mahmud. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang zat aditif dan adiktif. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Nah, untuk berdoa sendiri akan dipimpin oleh ketua kelas. Nah, kepada ketua kelas dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dari adik-adik. Nah, untuk itu kepada adik-adik silahkan mengisi presensi yang telah Ibu siapkan di Google Classroom. Selanjutnya untuk murid-murid, untuk adik-adik yang tidak menyalakan kameranya, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Oke, selanjutnya Ibu akan men-share screen materi hari ini. Apakah PowerPoint Ibu sudah terlihat? Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, untuk itu sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Ibu akan menampilkan gambar di bawah ini. Di sini kalian melihat tampilan apa saja di sini? Kue dan sirup, Bu. Nah, kue dan sirup ya. Nah, bagaimana tampilan dan minuman tersebut? Apakah dia bagus atau enak atau gimana? Tampilannya menarik, Bu. Oke. Kira-kira bagaimana rasanya dari kedua makanan dan minuman ini? Rasanya manis, Bu, karena ada gula. Rasanya manis, Bu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan memberitahukan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu setelah kalian membaca bahan ajar, di sini kalian dapat menjelaskan artian zat aditif dalam makanan dan minuman. Nah, selanjutnya itu setelah kalian menyaksikan atau menyimak video yang akan Ibu bagikan sebentar, kalian itu dapat menjelaskan contoh dari zat aditif. Contoh-contoh dari zat aditif berdasarkan jenisnya. Nah, selanjutnya kalian akan Ibu mintakan untuk mengidentifikasi LKPD yang akan nantinya Ibu kirimkan melalui GCN. Nah, identifikasinya yaitu tentang pewarna alami dan pewarna buatan yang terdapat pada makanan dan minuman. Nah, setelah itu kita akan berdiskusi dan setelah selesai melaksanakan LKPD, selanjutnya kita adik-adik akan membuat slogan, di mana slogan itu nantinya akan adik-adik kirimkan melalui GC. Nah, setelah mengirimkan slogan tersebut dan mengisi LKPD, kalian selanjutnya akan mempresentasikan LKPD dan slogan tersebut. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memerintahkan kepada kalian untuk membaca bahan ajar yang telah Ibu kirimkan melalui GC. Silakan kalian membuka GC lalu melihat bahan ajar yang telah Ibu siapkan. Baik, Bu. Oke, Ibu beri waktu dia 1 menit saja untuk membacanya. Lalu selanjutnya kalian akan menjelaskan pengertian zat aditif pada makanan dan minuman. Itu seperti apa? Oke, adik-adik, apakah telah selesai membaca? Nah, Ibu akan bertanya lagi. Nah, apa sih pengertian zat aditif menurut adik-adik? Nah, kita mulai dari adik
Nur Ain. Apa sih itu zat aditif? Baik Bu, jadi zat aditif itu menurut saya itu suatu bahan makanan yang sengaja ditambahkan untuk digunakan pada saat pembuatan makanan, Bu. Itu dari saya. Oke, untuk adik Ulfa, adik Yuliarti, apa sih itu zat aditif? Kalau menurut saya Bu, zat aditif itu suatu zat yang ditambahkan ke dalam bahan makanan untuk mempercantik makanan tersebut. Oke, benar sekali. Terima kasih untuk adik Ain, untuk adik Yuliarti. Nah, kita lanjut saja. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang jenis-jenis zat aditif. Video tentang zat aditif. Kita harus mengetahui pengertian zat aditif. Menurut WHO atau World Health Organization, zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan dalam jumlah sedikit untuk memperbaiki warna, cita rasa, tekstur, aroma, memperpanjang daya simpan, protein, dan vitamin. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis dan sumber zat aditif. Jenis zat aditif pertama yakni mengenai bahan pewarna. Bahan pewarna adalah zat aditif yang ditambahkan untuk meningkatkan warna pada makanan atau minuman. Bahan pewarna ini terbagi menjadi dua, ada alami dan juga buatan. Adapun contoh pewarna alami diantaranya yakni kunyit menghasilkan warna kuning, cabai menghasilkan warna merah, wortel menghasilkan warna orange, kakao menghasilkan warna coklat, dan daun pandan menghasilkan warna hijau. Sedangkan pewarna Jadi di sini ada dua, pewarna alami dan pewarna buatan. Contohnya itu dari zat aditif. yaitu pemanis merupakan senyawa kimia. Pewarna alami itu dia bisa berasal dari alam, sedangkan pewarna buatan itu dia dari bahan-bahan sintesis. Industri Di sini ada kedua itu pemanis, di mana pemanis itu dia contohnya itu kayak gula seperti yang kita tambahkan pada teh atau makanan lainnya. Adapun contoh dari pemanis alami diantaranya yaitu Nah, pemanis alami sini contohnya itu ada gula merah, madu, kulit kayu manis, dan lain-lain. Nah, adapun pemanis buatan di sini adalah ada aspartam, sakarin, maupun kalium sulfat atau dan krahmat. Zat aditif selanjutnya adalah pengawet. Zat pengawet adalah zat-zat yang sengaja ditambahkan pada makanan atau minuman agar makanan dan minuman tersebut tetap segar, bau dan rasanya tidak berubah, atau melindungi makanan dari kerusakan akibat membusuk atau terkena bakteri atau jamur. Pengawetan secara alami pada makanan dapat melalui pembakaran, pengasapan, pengeringan, dan juga pembekuan. Adapun zat pengawet alami yang berasal dari alam contohnya itu gula pasir, garam, dan bawang putih serta keluak atau pala. Sedangkan pengawetan buatan dapat dilakukan dengan menambahkan bahan kimia dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jenis zat aditif yang keempat adalah penyedap makanan. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang tidak menambah nilai gizi. Penyedap makanan sebagai penguat rasa protein, penurun rasa amis pada ikan, dan penguat aroma buah-buahan. Penyedap makanan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyedap rasa. Penyedap rasa atau penegas rasa adalah zat yang dapat meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap berfungsi menambah rasa nikmat dan menekan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan makanan. Penyedap rasa ada yang diperoleh dari bahan alami maupun sintesis. Penyedap rasa alami dapat kita lihat dari rempah-rempah yang biasa kita pakai di rumah, serta daun-daunan seperti daun salam dan juga daun pandan. Adapun penyedap rasa sintesis contohnya itu dapat kita lihat ada Sasa, Ajinomoto, dan Royco karena mengandung asam glutamat. Penyedap sintetik pada dasarnya merupakan tiruan dari yang terdapat di alam, tetapi karena kebutuhannya jauh melebihi dari yang tersedia, maka sejauh mungkin dibuatlah tiruannya. Bagian B, pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang dapat memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman, sehingga dapat membangkitkan selera konsumen. Penambahan zat
Pemberi aroma menyebabkan makanan memiliki daya tarik untuk dinikmati. Adapun pemberi aroma alami, contohnya seperti minyak atsiri dan juga vanili. Sedangkan pemberi aroma sintetik, contohnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jenis zat aditif kelima adalah pengantal. Pengantal adalah bahan tambahan yang digunakan. Oke, tadi itu video dari tentang zat aditifnya. Ibu akan menanyakan apa sih yang kalian dari video tadi. Nah, contoh-contoh dari zat aditif itu apa sih? Apa-apa saja. Nah, untuk itu Ibu persilakan yang mau ingin menjawab, dipersilakan untuk menyalakan mic-nya. Pemanis, Bu. Nah, pemanis itu apa saja, Adik Ain? Ada gula, sakarin. Ya. Hanya itu, Bu. Kan di kunyit itu kan dia merupakan pewarna alami. Nah, apa sih yang menjadi ciri dari pewarna alami itu? Nah, kalau kita lihat tadi di pewarna alami itu, dia kalau dicuci dia itu susah dihilangkan. Nah, kemudian warna alami sendiri dia sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain sebagai antioksidan, dia mencegah tumbuhnya suatu mikroba pada makanan. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di sini kalian bisa lihat saja LKPD yang Ibu kirimkan di GC. Kalian bisa mengisinya. Ya. Kemudian di LKPD itu di situ tertera apa saja yang akan kalian lakukan. Pertama, nasi kuning tumpeng itu kalau kunyit dia menghasilkan warna apa? Kuning, Bu. Oke, warna kuning. Jadi isi di LKPD itu warna kuning ya. Oke, selanjutnya kalau jus buah naga itu dia menghasilkan warna apa? Merah, Bu. Oke, merah. Oke, kalau kue putu yang biasa kita lihat, dia berwarna apa? Dia dari daun suji atau daun pandan yang biasa kalian lihat itu dia warna apa? Warna merah, Bu. Hijau. Oke, jadi isi di LKPD itu warna hijau. Nah, untuk minuman sari kacang hijau. Sari kacang hijau itu warna apa? Coklat, Bu. Oke. Coklat. Kenapa dia coklat? Karena dari bahan karamel, yaitu gula yang dipanaskan. Gula yang dipanaskan itu kan dia akan menjadi warna coklat. Nah, selanjutnya bubuk minuman tanaran. Misalnya di sini Ibu kan di situ pada gambar pewarna makanannya itu tetrazin dapat dilihat. Nah, pewarna tetrazin itu jika dilihat dia menghasilkan warna apa? Kuning seperti lemon. Oke, bagus. Oke, selanjutnya untuk Fanta. Fanta itu dia di sini di gambar itu dia menghasilkan pewarna kamoisin. Pewarna kamoisin di sini itu warna apa? Di Fanta. Merah. Oke, merah karena dapat kita lihat warna dari Fanta sendiri dia menghasilkan warna merah. Nah, untuk di Just Juice itu dia ada pewarna kuning FCF yang menghasilkan warna apa? Kuning orange. Oke, kuning orange. Nah, oke. Nah, itu tadi jawaban-jawaban yang telah kita isi. Nah, silakan teman-teman mengisi atau adik-adik mengisinya di LKPD ya. Jangan lupa tulis kembali lagi di LKPD. Tadi kan baru ditulis di kertas. Nah, tulis kembali di LKPD. Untuk pertanyaan kedua, kita isi sama-sama aja ya. Untuk pertanyaan kedua itu tentang
keuntungan dari pewarna alami dan pewarna sintesis. Pewarna alami itu yang kita lihat di kehidupan sehari-hari, apa sih keuntungannya? Siapa sih di antara adik-adik siapa yang akan mempresentasikan hasil jawabannya? Kepada adik Nur Ain, dipersilahkan. Saya, Bu. Oke, adik Nur Ain. Baik, Bu. Jadi, keuntungan yang ditimbulkan oleh pewarna alami dan pewarna sintesis terhadap kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, zat pewarna alami itu merupakan alternatif pewarna yang tidak toksit, di mana ia dapat diperbaharui, mudah terdegradasi, dan ramah lingkungan, dan tidak adanya efek samping bagi kesehatan, serta berperan sebagai bahan pemberi rasa pada makanan, serta sebagai zat antimikrobia. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi ya. Sedangkan zat pewarna sintetis. Ya, lanjutkan. Sedangkan untuk zat pewarna sintesis itu memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan zat pewarna alami, yaitu seperti mudah diperoleh di pasar, ketersediaan warna itu terjamin, jenis warna yang beragam dan lebih praktis serta lebih mudah digunakan, dan harganya lebih ekonomis. Oke. Itu saja, Bu. Untuk kerugian dari zat aditif itu apa saja? Kepada adik Siska, persilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke. Bu. Ya, Bu. Jadi kerugian yang ditimbulkan oleh pewarna alami dan pewarna sintesis pada kesehatan itu, meskipun zat pewarna alami lebih mahal dan kurang tahan lama terhadap pewarnaannya dan sangat susah dihilangkan warnanya jika dicuci, zat pewarna alami ini tidak menimbulkan kerugian atau tidak menimbulkan efek terhadap kesehatan kita. Akan tetapi, pewarna buatan memiliki kerugian terhadap kesehatan. Misalnya, pewarna buatan yang dapat menyebabkan kanker, menyebabkan hiperaktif, gangguan pada ginjal, melemahkan sistem kekebalan tubuh, bisa juga menyebabkan asma dan penyakit gatal berbintik merah, atau kekurangan zat besi dan seng, dan kurang tidur serta mudah marah. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan kalian membacakan slogan yang telah kalian buat. Adik Nur Ain dipersilakan. Baik, Bu. Jadi untuk slogannya saya memilih kalimat yaitu pilih makanan sehat untuk hidupmu. Oke, untuk adik Siska gimana slogannya? Baik, Bu. Jadi untuk slogan, saya membuat slogan tentang yang tertulis di slogan itu, Bu, stop makan makanan berwarna tak menyehatkan. Oke. Adik Ain, jadi dapat simpulkan zat aditif itu apa? Aditif itu merupakan zat aditif itu merupakan bahan suatu bahan yang sengaja ditambahkan dalam bahan makanan untuk menambahkan cita rasa atau warna yang membuat makanan tersebut menjadi menarik. Oke, terima kasih kesimpulannya. Jadi Ibu ingin memperbaiki lagi kesimpulan dari adik Nur Ain, di mana zat aditif itu dia merupakan suatu bahan yang sengaja ditambahkan, yang di sini dia berguna untuk menciptakan rasa, menciptakan warna sebagai pengawet. Artinya di sini dia memperpanjang daya simpan dan dapat memberikan bau yang enak jika disantap. Nah, itu kesimpulan zat aditif pada hari ini. Sekian pembelajaran hari ini, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai jumpa adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga, Bu.